Dan sahabatku, tahu nggak sih, rawon sudah menjadi salah satu makanan terenak sedunia. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak rawon. Sebelumnya aku sudah pernah memposting video rawon, tapi udah lama banget, jadi udah ketumpuk ke bawah. Dan banyak banget yang bilang nggak ketemu resep rawonnya aku. Oleh karena itu aku bikin lagi resep rawon. Dan untuk memasak rawon ada beberapa kondimen yang harus kita siapkan. Ada emping atau kerupuk udang, ada bawang goreng dan telur asin, ada cucunya toge dan buah tomat. Tapi kalau untuk buah tomat di resep rawon aku ini nggak usah dihidangkan secara mentah, karena nanti aku tumis di bumbu rawonnya. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Dan satu hal lagi yang terpenting, kita harus punya keluak. Pertama-tama kita mau ambil daging keluaknya dulu. Cara ngambilnya seperti ini ya sahabatku. Digetok. Isinya hitam seperti ini. Dan menurut aku ini sudah terlalu kering ya. Biasanya keluak yang bagus itu dia tidak sekering ini sahabatku. Dia masih agak basah. Kita coba pecahkan yang lain. Hati-hati ya sahabatku. Jangan ketumbuk jempolmu. Ya, ini lebih rusak lagi. Tuh sahabatku, kalau udah kayak gini udah nggak bisa digunakan ya. Ini sudah jadi pasir ini mah. Udah expired ini. Iya sahabatku, terpaksa nih tidak bisa digunakan. Kita beli keluaknya dulu ya ke warung ya sahabatku. Ini keluaknya tidak bisa digunakan. Sahabatku, akhirnya aku pergi ke warung sambil pakai apron begini. Yang punya warung bingung, kenapa saya datang pakai apron. Tapi asli ini beneran baru beli. Kita coba lagi ya. Kita cuci-cuci dulu. Soalnya kalau tidak dicuci nanti debuan sahabatku. Semoga kali ini jadinya bagus ya. Nanti kalau aku jadi tukang bumbu, aku mau jualan pasta keluak aja deh. Jadi buat yang mau masak rawon nggak usah pakai beli-beli lagi keluak kayak gini ya. Semoga yang ini bagus. Nah, ini bagus nih sahabatku. Kalau bagus dia kayak kurma gitu dalamnya. Kalau dipencet masih lembek dan warnanya hitam. Ini bagus. Sahabatku, ada beberapa ciri-ciri buah keluak yang masih bagus atau yang bisa dijadikan bumbu. Kalau dicium itu dia masih ada aroma asam. Nah, itu jadi dia masih bagus. Dia bukan bau kayu busuk, bukan bau lapuk. Kedua, dia masih benyek, masih lembut gitu ya. Itu berarti masih bisa digunakan. Tapi kalau dia baunya tuh udah bau apek, udah bau kayak kayu lapuk, itu berarti sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi. Kita kumpulin dulu ya. Nizong, nggak bagus. Aku akan getok terus sampai menemukan keluak yang bagus. Tunggu ya sahabatku. Ini ya, satu kantong keluak udah habis aku tumbuk-tumbukin. Coba lihat tuh. Semuanya udah aku hancurin keluaknya. Selanjutnya buah keluak yang sudah kita ambil bijinya ini akan kita rebus
supaya dia jadi empuk, jadi lembut. Biji keluak ini harus dimasak ya sahabatku, tidak boleh dimakan mentah. Kalau dimakan mentah ini bakal keracunan karena ini mengandung sianida. Kita masak sampai dia empuk, nanti akan kita blender sampai halus. Buah keluaknya sudah empuk, kita angkat. Kita sisihkan sampai dia dingin. Kita masukkan ke dalam blender. Kita pakaiin sedikit minyak. Sudah halus. Seperti ini jadinya sahabatku. Selanjutnya kita mau potong-potong bawang merah. Bawang merahnya dipotong asal gini aja ya sahabatku, karena masih akan di blender. Bawang putih dikeprek aja, sama dikeprek asal-asalan aja. Serai kita iris halus-halus. Lengkuas kita potong tipis-tipis. Cabai kita potong kecil-kecil. Ini cabenya hampir kering sahabatku. Jadi ini cabenya udah aku beli beberapa hari yang lalu. Dikecil-kecilin dulu kayak gini, dia lebih gampang halusnya. Ini kencur kita keprek aja. Kunyit kita potong halus-halus. Jahe kita iris-iris juga. Banyak ya bumbunya. Kemiri kita potong tipis-tipis juga. Jadi kalau dipotong kecil-kecil gini, blendernya lebih cepet dan tidak ada yang ketinggalan. Semuanya akan halus sempurna. Kita masukkan ke dalam blender. Aku tambahkan terasi panggang dan jinten yang sudah disangrai. Kita pakaiin sedikit minyak, sekitar 30 ml aja. Pakaiin air sekitar 50 ml aja supaya cepet halus. Sudah halus. Kita mau siapkan daun bawang. Ini nanti akan kita gunakan untuk tabur menjelang mateng. Kalau daun bawang ini sesuai selera ya sahabatku. Mau dikasih setelah mateng boleh, mau masak di awal juga boleh. Batangnya ini aku taruh di awal aja sahabatku. Tuh ya, jadi dia lebih manis. Buah tomat kita potong-potong. Nanti akan aku tumis buah tomatnya ini. Jadi dengan kita menambahkan buah tomat seperti ini, kuahnya akan lebih sedap, lebih gurih, sehingga bisa mengurangi penggunaan MSG. Selanjutnya aku mau siapin daging sandung lamur, daging sapi. Jadi kita siapin dulu tisunya supaya telanannya ini enggak yang becek gitu sahabatku. Hati-hati ya, tisunya jangan sampai nempel di daging sapi. Kita trim sebagian silver skinnya daging sapi ini. Dengan dibuangnya lapisan luar ini akan membuat daging sapinya lebih empuk, karena serat yang alotnya ini kita buang, nanti dimakannya lebih lembut. Bagian lemak ininya juga aku buang. Ini kembali lagi ke selera masing-masing ya sahabatku. Kalau aku nggak suka terlalu banyak lemak, gaji kayak gini.
Karena nanti pada waktu kita memakannya ini bakal lengket, nempel di langit-langit mulut, dan kuahnya akan menjadi terlalu berminyak. Tapi buat sahabatku yang doyan banget lemak-lemak gini, nggak apa-apa ya, silahkan dimasukkan aja. Daging sapinya sudah bersih, kita akan potong-potong. Ini aku potong agak besar-besar ya. Tuh, gede-gede potongan rawonnya. Sekitar 2,5 cm kali 2,5 cm. Nanti dia pas mateng dia akan menciut menjadi sekitar 1,8 cm kurang lebihnya. Jadi kalau kita masak, kita mesti ada prediksi ya, mentahnya berapa kira-kira ukurannya, dan nanti setelah mateng jadi berapa, supaya nanti pas mateng rawonnya tuh jangan segede jagung potongan daging sapinya ya sahabatku. Dan bagi sahabatku yang ingin membeli sandung lamur, ini adalah the best of sandung lamur yang sering aku beli ya. Jangan beli yang terlalu banyak lemak atau gaji, karena itu akan mengeluarkan lemak sehingga dagingnya hanya sedikit. Pas mateng nggak ada isinya. Pas mateng hanya jadi minyak sepanci-panci, dagingnya hilang. Itu biasanya kalau beli sandung lamur yang agak murah harganya tuh, dia memang ada kelasnya ya sahabatku. Makanya kalau kita beli sandung lamur, pastikan kita beli yang kualitasnya bagus. Atau mau lebih hemat lagi, bisa pakai daging sengkel atau daging kepala sapi. Itu juga banyak dagingnya. Kalau untuk dijual yang harganya ekonomis, bisa gunakan bagian daging kepala. Sudah selesai kita potong-potong daging sapinya, bumbunya juga sudah siap. Sekarang kita akan memasaknya. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, keluak yang sudah kita blender, kita masukkan juga, daun salam, daun jeruk, kita tumis bumbunya sampai kering, sampai airnya habis ya, sampai dia pecah minyak. Ini butuh waktu kurang lebih 10 menit sampai airnya benar-benar habis, sampai dia keluar aroma harum. Bumbunya sudah harum. Ini sudah split minyak ya sahabatku. Sudah sekitar 10 menit aku menumisnya. Kita masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk. Aku masukkan tomat dan batang daun bawang. Kita tumis sekali lagi sampai tomatnya layu. Tomatnya sudah layu, kita memasukkan daging sapinya. Kita sodok pakai piring aja sahabatku. Kita tumis daging sapinya sampai mengeluarkan air, sampai airnya habis. Dengan cara seperti ini nanti rawonnya akan lebih enak. Sudah menyusut airnya, ini sudah tidak ada lagi airnya. Kita mau pindahkan ke panci presto. Kita masukkan garam, kaldu rasa sapi, dan kita masukkan air. Kita akan presto daging sapinya selama 7 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Setelah 7 menit, matikan kompor, jangan dibuka, istirahatkan hingga uapnya turun. Itu butuh waktu sekitar 20 menit, artinya dia masih memasak sekitar 20 menit. Setelah itu baru kita buka. Gitu ya. Kita tunggu sampai 7 menit. Panci prestonya sudah berbunyi, kita hitung 7 menit dimulai dari sekarang. Dan ini
ini sudah 7 menit. Sekarang kita matikan kompor. Kita biarkan sampai suhunya turun sekitar 20 menit. Kita tunggu, nggak boleh dibuka ya. Nanti setelah suhunya turun, baru aman untuk dibuka. Uapnya sudah turun, kita buka. Seperti ini ya, jadi dia sudah aman, tidak meleduk lagi. Kita nyalakan kembali api kompornya. Selanjutnya kita mau masukkan perasan asam jawa atau air asam jawa. Air asam jawanya masuknya setelah mateng ya, setelah empuk daging sapinya. Kita mau icip-icip. Kita memasukkan gula aren. Kita icip-icip sedikit lagi. Jadi yang tadi dia masih belum ada rasa manis gulanya. Jadi setelah gula aren masuk, dia kan ada asam, gurih, sedikit manis. Gula arennya jangan kebanyakan. Sempurna, enak banget. Ini sudah mendidih sempurna. Kita matikan kompor dan kita mau hidangkan. Sahabatku, lihat rawonnya cakep ya. Ukuran dagingnya sempurna. Kita tambahkan irisan daun bawang, cucuknya toge, terakhir kita tambahkan bawang goreng. Sahabatku, lihat rawon yang sempurna. Sahabatku, rawonnya sudah mateng. Ini beneran harum banget. Jadi kalau kita masak rawon, pastikan tumis bumbunya sampai bener-bener mateng. Dan kalau aku daging sapinya aku tumis sebentar sampai airnya menyusut, baru aku masukin air. Bagaimana rasanya? Ayo kita coba. Pertama-tama aku mau keluarkan telur asin dulu dari cangkangnya. Jadi kalau makan rawon wajib banget ada telur asin. Kemudian biasanya orang suka kucurkan jeruk nipis. Dan satu lagi, biasanya orang suka pakaiin sambal terasi. Untuk resep sambal terasinya menyusul ya sahabatku. Lain kali akan aku buatkan. Kita mau ambil daging sapinya. Ini potongannya gede-gede banget. Kita mau ambil kuahnya. Mari kita coba. Pakai telur asin. Jadi kalau makan keluak kok makan keluak sih? Jadi kalau makan rawon ya pakai emping, pakai telur asin, pakai sambal terasi, itu enaknya memang sempurna. Dan sahabatku, tahu nggak sih, rawon sudah menjadi salah satu makanan terenak sedunia. Jadi sop rawon, namanya sop ya, sayur persop-sopan sedunia. Rawon adalah juaranya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Kalau suka kasih like. Yang berjanji buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.